Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang banget hari ini kita bisa berkumpul di sini walaupun lewat daring, tapi kita masih tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya teman-teman. Teman-teman tetap dengan semangat untuk belajar, untuk tetap beraktivitas seperti biasanya. Oke, sebelumnya saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya. Sepertinya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nur Wahidah. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di semester ini. Jadi kita selama semester ini bakal sering ketemu ya, dengan teman-teman, teman-teman bisa ketemu dengan saya juga. Dan menurut saya cukup ya teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai perkenalan saya sekarang? Oh baik, oke. Ya, saya ini lulusan dari Universitas Indonesia PGRI dengan bidang studi bimbingan dan konseling. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, umur saya sekitar sekarang ingin menginjak umur 24 tahun. Oke, ini cukup ya teman-teman ya untuk perkenalan saya. Sekarang sekarang saya minta teman-teman untuk bergantian nih, untuk, perkenalkan diri, dimulai dari, siapa nih yang berani lebih dulu untuk perkenalan? Silahkan, bisa dimulai ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Salam kenal untuk teman-teman semua. Mmm, jadi maksud dan tujuan saya, eee, mengumpulkan teman-teman di sini, saya ingin memberikan sebuah informasi kepada teman-teman, yang mana informasi ini penting untuk dibahas secara bersama-sama. Maka dari itu, teman-teman di sini, berkumpul bersama sini untuk membahas sebuah informasi yang akan saya sampaikan. Contohnya seperti apa sih informasinya? Nah, informasi yang akan kita bahas ini berkenaan dengan pemahaman dan pencegahan, eee, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya, seperti penyalahgunaan narkoba, yang mana penyalahgunaan narkoba ini udah banyak sekali ya kasus-kasusnya teman-teman di sini. Habis itu kan narkoba itu kan nggak boleh dipakai sembarangan ya teman-teman, karena kita harus punya, apa, lisensinya, kita harus ada legalitasnya dan itu kan biasanya, dimiliki oleh, rumah sakit ya, yang memiliki legalitas untuk pemakaian itu tersebut pada obat. Dan obat itu pun, untuk obat-obat yang di sangat-sangat, ini ya teman-teman, sangat-sangat berat gitu kan. Oke, jadi topik kita hari ini akan dibahas adalah mengenai bahaya narkoba. Kenapa ya teman-teman kita harus ngebahas hal ini? Teman-teman sini yang tahu? Ya betul, karena, eee, kita bisa memahami ya, dan tahu cara pencegahan agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Oke, saya harap teman-teman di sini dapat berperan aktif dalam kegiatan, hari ini, yang mana teman-teman diminta untuk terbuka, jika ada yang ingin disampaikan, ingin diberi, kritik, saran, dan lain, kalau mau menyanggah atau apapun itu, silahkan disampaikan ya teman-teman, teman-teman bersama di sini. Oke.
Sebelumnya, saya mau memberitahu juga biar kegiatan ini lebih efektif, teman-teman perlu diperhatikan juga ya, mengenai bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata caranya, teman-teman. Eee, ini saya akan membahas tentang bahaya narkoba. Nah, selama saya membahas ini, teman-teman diperbolehkan untuk, memberikan kritik, saran, menyanggah, atau memberikan pengalaman, atau berpendapat dan bertanya itu sangat-sangat diperbolehkan. Saya harap kita bisa berperan aktif ya, secara terbuka, secara sukarela, teman-teman bisa, bergabung dalam kegiatan ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman gimana tata caranya? Baik, terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya minta perwakilan dari teman-teman, laki-laki deh. Oh, ada ketua kelasnya. Iya, silakan Budi untuk, mewakili memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Silakan Budi. Terima kasih kepada Budi karena sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan yang baik untuk kita semua teman-teman. Sebelum saya share screen nih terkait materi kita hari ini, saya mau bertanya dulu sama teman-teman. Di sini teman-teman tahu nggak apa sih itu bahaya narkoba atau apa sih narkoba tuh? Teman-teman ada yang tahu nggak ya terkait narkoba? Ya, obat-obatan bisa jadi obat-obatan terlarang, betul. Apalagi? Pokoknya bahaya, Bu. Iya, benar ya teman-teman. Jadi sebenarnya narkoba itu merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan juga obat terlarang. Selain itu ada istilah lain yang menjadi makna dari narkoba yang biasanya diperkenalkan khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu NABZA. NABZA itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, apa sih perbedaannya dari ketiga itu? Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan juga apa ini ya, dapat menimbulkan ketergantungan. Oh iya, saya lupa untuk share screen teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kita share screen dulu, oke? Sebentar. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah terlihat belum? Oke, sudah terlihat ya semuanya. Oke, jadi ini ya, bahaya narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif. Sebentar ya teman-teman. Ini agak sedikit. Teman-teman ya. Oke, saya ulangi lagi ya penjelasan yang tadi. Jadi apa yang tadi teman-teman sudah berikan jawaban itu semuanya benar ya teman-teman, sudah cukup mendekati. Saya akan jelaskan lagi di sini. Narkoba itu merupakan singkat dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh para penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut dengan BNN, betul, jaksa, hakim, dan petugas permasyarakatan. Nah, itu adalah orang-orang penegak hukum ya, teman-teman ya. Selain narkoba, sebutan lain yang ditujukan pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat atau zat adiktif. Oke,
Istilah nafza ini biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah ini sama aja ya teman-teman ya. Jadi mau narkoba atau nafza itu ya sama aja singkatannya. Tapi teman-teman juga harus tahu ya pengertian dari ini. Nah, istilah tersebut tetap merujuk pada jenis zat yang sama. Nah, sebelumnya teman-teman di sini tahu nggak sih contoh-contoh dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau bahan lain ini? Alkohol, betul. Apa lagi? Ganja, betul. Dia hebat sekali teman-teman di sini ternyata udah banyak tahu ya mengenai narkoba ini. Oke, kalau contoh dari narkotika sendiri itu ada ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Nah, di situ kalau misalkan psikotropik itu seperti sabu-sabu, obat penenang, obat tidur. Kalau contoh bahan adiktif ini itu seperti alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan ya teman-teman terkait pengertian dari ketiga pengertian dari narkoba ini. Yang pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini dirujuk atas menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, contoh-contohnya tadi sudah teman-teman sebutkan ya, seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Sedangkan psikotropika itu pengertiannya adalah zat atau obat baik alamiah maupun secara sintetis. Bahkan narkotika yang berhasil psikoaktif ya melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Contoh psikotropika sama kayak yang saya sebutkan tadi yaitu sabu-sabu, obat penenang, dan obat tidur. Sedangkan bahan adiktif, sebentar teman-teman, sedangkan bahan adiktif berbahaya juga ya teman-teman ya. Bahan-bahan alamiah semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Contohnya alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, jadi saya minta sama teman-teman, kita jangan sampai teman-teman terpengaruh akan penyalahgunaan narkoba ini karena ini sangat-sangat berbahaya. Pasti teman-teman juga udah tahu kan tadi sebelum menyebutkan juga macam-macamnya apa saja. Sedikit banyak pun teman-teman udah tahu ya mengenai ini. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut saya mau tanya nih sama teman-teman. Efek yang timbul jika kita melakukan pemakaian terhadap narkoba. Nah, teman-teman di sini yang tahu atau tidak? Berhalusinasi, betul sekali Budi, betul ya berhalusinasi. Ada lagi? Depresi, ya betul ya, depresi ya, kan itu mengganggu kesehatan mental kita ya. Oke, teman-teman, jadi efek yang ditimbulkan terhadap pemakaian narkoba ini, seperti yang Budi tadi bilang, berhalusinasi. Dengan melihat satu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Ada juga stimulan yang mana mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Jadi memiliki rasa deg-degan yang sangat sering ya teman-teman, yang sangat cepat, yang tidak normal gitu.
Nah, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang. Biasanya jadi kayak pikirannya senang dulu nih kalau misalkan habis menggunakan obat terlarang ini teman-teman ya. Tapi dalam sementara waktu aja untuk merasakan waktu senang dan bergembira itu. Nah, di situ ada juga depresan atau depresi, menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Jadi, efeknya itu bisa bikin kita tenang, bisa tidur dengan pulas gitu kan, tanpa menyadarkan diri. Karena banyak teman-teman kalau dari film-film itu, eee, banyak orang kalau misalkan di film-film itu kan kayak habis minum alkohol nih, terus dia kayak hilang ingatan aja gitu, tiba-tiba tidur, pulas segala macam kayak gitu teman-teman ya. Nah, ada juga nih adiktif yang menimbulkan kecanduan. Oh, ini bahaya banget nih. Karena seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Nah, ini kenapa kita perlu adanya uh, sharing materi seperti ini ya teman-teman. Karena bahaya banget nih kalau misalnya sampai teman-teman di sini yang masih muda, masih sehat tubuhnya, kan pikirannya masih bagus, masih jernih, masih perlu banyak perjalanan yang panjang. Nah, jangan sampai kalian menyalahgunakan narkoba ini ya teman-teman, karena ini bahayanya sangat-sangat luar biasa. Oke, itu tadi merupakan efek yang timbul terhadap pemakaian narkoba. Sekarang saya akan bertanya mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Ayo teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Dampaknya tuh apa ya kalau misalkan kita menyalahgunakan narkoba? Ya, silahkan. Sakit kepala, betul. Mual-mual, iya betul ya kalau di film-film kayak gitu ya. Iya betul teman-teman ya. Oke, jadi dampak penyalahgunaan narkoba ini eh, sakit kepala ya teman-teman ya, sakit kepala, terus habis itu juga mual-mual, kadang ada yang susah tidur juga, terus habis itu nggak nafsu makan teman-teman. Jadi bahkan dari habis minum tersebut misalkan minum alkohol, nah besoknya itu jadi kayak nggak mau makan aja gitu, kayaknya masih nggak ada efek laparnya gitu lah teman-teman. Terus dehidrasi berkepanjangan karena dari minuman tersebut jadi membuat tenggorokan ini kayak dehidrasi berkepanjangan gitu teman-teman. Terus hipertermia yaitu panas tinggi, rusaknya sel saraf menyebabkan penyakit jantung yang seperti tadi, juga kerusakan ginjal dan penyakit hati. Wah itu serem banget ya teman-teman, itu bahaya banget buat tubuh kita kalau misalkan kita melakukan penyalahgunaan narkoba ini. Terus juga dampak terhadap psikis. Psikis itu adanya rasa parno. Jadi itu kayak takut belum melakukan apa-apa tapi udah takut duluan. Nah terus habis itu juga gelisah ketika menggunakan. Kita takut nih, gimana ya gitu kan, nanti apa ya akibatnya gitu. Terus susah tidur, gangguan mood, kecemasan berlebihan, berhalusinasi, depresi, gangguan jiwa. Nah ini gangguan kejiwaan ini yang sulit ya teman-teman ya. Terus perasaan takut berlebih. Jadi ya itu tadi kita bakalan takut, banyak takutnya gitu loh. Terus habis itu hilangnya kepercayaan diri. Jadi kepercayaan dirinya hilang kayak gitu kan. Jadi rendah diri dan merasa diri tidak aman, ya merasa nggak aman aja gitu dirinya. Nah, habis itu juga dampak terhadap lingkungan. Nah, dalam masyarakat ini, jika ada penyalahgunaan narkoba, terkadang banyak ya, malah suka diasingkan gitu oleh masyarakat. Susah dalam bergaul di dalam masyarakat, seperti itu. Oke nih, saya juga mau menjelaskan nih, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun menyebutkan narkotika psikotropika yang segala golongannya merupakan jenis tindak yang dikatakan ilegal. Akibat dari status ilegal tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusi, atau mengedarkan narkotika dan psikotropika golongan 1 dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi teman-teman nggak boleh menyalahgunakan ya. Yang tadi macam-macam narkoba nih ya. Teman-teman bisa lihat ada morfin, kodein, metadon,
Wow, banyak nih dampak penyalahgunaan narkoba juga yang sudah saya jelaskan tadi, dan teman-teman juga tadi udah memberikan pendapat-pendapatnya ya dari teman-teman ya. Oke, tadi dampaknya. Nah, sekarang penyebabnya apa sih? Kenapa orang bisa menyalahgunakan narkoba? Nah, penyebabnya ini biasanya karena rasa ingin mencoba, penasaran. Teman-teman pernah gak misalkan kayak jangankan narkoba nih, kan teman-teman cowok di sini ya, anak-anak PKK di sini, pasti misal di dalam tongkrongan nih lagi nongkrong sama teman-teman yang lainnya, teman yang si A ini merokok, sedangkan teman-teman si B ini tidak, tapi mereka dalam satu tongkrongan itu di mana si A ini akan membujuk si B, ayo nih cobain gitu. Nah akhirnya si B tertarik lah, akhirnya si B ini jadi ingin mencoba juga, mengikuti jejak si A. Nah akhirnya mereka sama-sama menjadi candu rokok. Nah, itu juga sama ya dengan narkoba, karena kita ingin mencoba, makanya kita penasaran, jadi kita coba. Dan akhirnya malah jadi berkepanjangan, jadi kecanduan. Nah, itu nggak baik banget teman-teman. Terus biasanya juga penyebabnya karena ingin tampil beda, yang mana teman-teman pasti merasa keren di saat teman-teman melakukan hal itu ya, padahal itu sama sekali nggak keren ya teman-teman ya. Nah, bisa juga karena dia kurang percaya diri, akhirnya dia melakukan hal itu. Yang jadinya ketergantungan, ya kan, terus menerus melakukan itu sebagai gaya hidup, mengikuti tadi, karena teman-temannya menggunakan hal tersebut, jadi dia juga ingin menggunakan yang sama, gitu kan, sebagai lifestyle, padahal itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Pengaruh lingkungan, ya lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh, pergaulan yang salah itu juga sangat berpengaruh teman-teman ya. Tekanan dari kelompok sebaya tadi, jadi ditekan sama temennya, ayo coba, ayo coba, ayo coba, akhirnya benar dia mengikuti jejak yang salah seperti itu, dipaksa, diancam, dijebak, terus habis itu juga tekanan kerja, biasanya orang yang sudah bekerja itu memiliki tekanan-tekanan yang sangat berat. Maka dari itu dia ingin menghilangkan stres dan tekanan itu, mereka menggunakan narkoba ini untuk menjadi sebuah solusi, padahal solusi ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Oke, terus juga tekanan belajar, mencari cara meningkatkan daya tahan tubuh melalui penyalahgunaan narkoba ini. Oke, ada yang ingin bertanya sampai sini? Oke, betul. Bagus sekali pertanyaannya. Gimana sih cara kita menolak bisa teman-teman kita mengajak kita untuk ayo ikut gitu. Lakukan ini nggak apa-apa. Nah, cara menolak yang pertama, eh, teman-teman yang pasti harus ini ya, memiliki keimanan. Ini teman-teman harus ingat sama Allah, terus teman-teman juga ingat sama kedua orang tua, teman-teman juga ingat dengan diri sendiri. Kalau teman-teman punya komitmen dalam diri teman-teman tidak akan melakukan hal seperti itu, teman-teman tinggal bilang, oh maaf saya tidak melakukan ini, saya tidak ingin mencoba ini, dan tidak akan pernah eh, melakukan seperti ini, karena menurut saya ini tidak baik. Ya, seperti itu, saya nggak mau nanti buat orang tua saya kecewa, gitu. Saya juga nggak mau nanti berbuat dosa, teman-teman bisa ngomong aja ya, bisa aja dengan menolak, misalnya teman-teman nggak enak, misalnya nggak mau menolak secara langsung, teman-teman bisa secara perlahan mundur dari pergaulan tersebut, yang mana kalau pergaulan ini sudah tidak baik, lebih baik kita perlahan mundur ya, kita sedikit menjauh dari mereka, karena jika kita terus berada di dalam sana pasti kita akan mendapatkan terus pengaruh buruk itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman takut untuk menolak, teman-teman bisa ngomong dengan orang tua, bicara, terus bisa juga dengan guru BK atau guru-guru lainnya. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini juga teman-teman ada langkah pencegahannya ya terkait penyalahgunaan narkoba ini. Dengan cara gimana?
Nah, dengan cara diskusikan, dengan orang tua, banyak sharing dengan orang tua, banyak ngobrol, berkomunikasi dengan diri orang tua, tanyakanlah apa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman kepada orang teman-teman kita. Kayak, "Ma, kita boleh nggak ya kalau misalkan kita melakukan hal ini?" Kata teman-teman, kata orang tua teman-teman, "Nggak boleh Nak, karena ini tidak baik." Nah, itu harus saling berkomunikasi. Nah, di situ juga, sebagai orang tua harus mengajari ya, eee, untuk mengatakan tidak terkait, narkoba ini. Terus, kalian juga harus mempunyai strategi untuk bertahan hidup seperti tadi, harus berani, berani menolak, berani berbicara dengan baik pastinya ya teman-teman ya. Habis itu juga kita harus menjaga, kesehatan mental kita teman-teman, yang mana kalau misalkan emang kita sedikit gelisah atau apa, jangan melakukan seperti ini, kita bisa menyebabkan diri kita tertekan, dengan beribadah. Nah, dengan, bercerita kepada orang tua itu menjadi salah satu upaya agar teman-teman, tidak sampai melakukan penyalahgunaan narkoba ini teman-teman ya. Terus juga menciptakan peraturan yang ketat. Nah, tentunya biasanya punya peraturan kan di rumah, peraturan apa dengan orang tua. Nah, itu juga, bisa menjadi langkah pencegahannya. Nah, kita juga harus mempunyai teman-teman yang baik ya, teman-teman. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah teman mana nih yang, harus kita, dekat, yang setidaknya memberikan, apa, hal-hal positif terhadap diri kita. Kalau misalnya enggak, ya ngapain juga ya teman-teman ya, karena itu akan memberikan pengaruh buruk juga terhadap kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan nggak terkait narkoba ini? Dari yang sudah kita jelaskan tadi, sudah kita diskusikan tadi, eh, ada yang ingin teman-teman tanyakan lagi nggak? Cukup ya teman-teman ya? Oke, sekarang teman-teman sudah tahu dan paham mengenai pengertian, hormon narkoba, macam-macam dampak penyebab penyalahgunaan dan, bagaimana, langkah-langkah pencegahannya. Oke baik, ini cukupkan pertemuan hari ini. Saya harap kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman dan juga kepada saya pribadi. Saya berterima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang sudah berperan aktif, sudah dengan sukarela, sudah terbuka dalam kegiatan hari ini. Oke, karena kegiatan hari ini selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.